Yang lesu. Apa ini? Harusnya yang loyo juga di sini. Yang loyo. Mestinya di sini Amsal 7 18 19. Itu enggak baik. Maaf ya. Umat Islam nggak butuh. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Heran kok channel-channel Islam ini pada rame-rame ya memviralkan soal kaos yang bertuliskan ayat Alkitab. Dan salah satu channel Islam yang memposting masalah ini itu adalah Lensa News Muslim ya, dengan judul heboh baru kali ini Bang Juma ngamuk-ngamuk ke Lina Wijaya. Ada apa ini? Oke lah, langsung aja kita akan lihat videonya seperti apa. Ada les sih. Yang lesu. Apa ini? Harusnya yang loyo juga di sini. Yang loyo. Mestinya di sini Amsal 7 18 19. Marilah kita menikmati. Berbeban berat. Nih berbeban berat ini yang kerja di pelabuhan nih. Kerja pelabuhan, di toko bangunan yang berat-berat kan? Ngecor, ya, kontainer, di jembatan membuat jembatan, apalagi? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kayak di panti pijat. Wah, ada kentang sampah. Jadi misionaris nih, teman-teman. Misionaris ini. Misionaris lagi cari hidup. Karena kalau dia berhasil memberikan ini kepada kita, itu akan dijadikan sebagai modal di tempat mereka bahwa mereka berhasil melakukan. Biarin aja. Gak apa-apa. Jatuhin aja. Nggak butuh. Jatuhin nggak apa. Maaf ya, umat Islam nggak butuh. Injak. Allahu Akbar. Injak aja. Nggak butuh. Misionaris, dia tahu kegiatan kita ini kegiatan Islami. Iya. Tiba-tiba dia muncul, bawa yang Bakar. dia datang bawa kayak gini-gini nih. Ini biadab namanya ini. Pernah nggak umat Islam melakukan hal yang sama? Ketika kebaktian tiba-tiba kita datang bikin baju yang tertulis Sabda Rasulullah atau Al-Quran Surah Al-Baqarah atau apalah gitu. Terus kita bagi-bagikan kepada orang yang sudah beragama. Ya, ada nggak pernah terjadi kayak gini di Islam? Ini apa ini namanya ini? Kita di sini mayoritas umat Islam. Yang hadir pasti umat Islam. Bahkan yang hadir adalah para apologet. Tapi dia datang membawa baju kayak gini nih. Dia promosikan Tuhan yang berupa burung merpati. Nih, satu-satunya agama yang Tuhannya begini nih. Burung merpati nih. Ini Tuhannya dia nih. Simbol Tuhannya mereka. Ya. Bang Suma marah nggak? Marah dong, marah. Menginjak harga diri kita ini. Iya, kurang ajar kan? Belum lagi dia datang pakai topi Densus 88. Emangnya gue takut? Udah, bakar. Misionaris Lina Wijaya datang ke tempat acara, dia meninggalkan baju, tapi dia Ya, tapi kan dia kawan-kawan bakar yang mantep ya. misionarisnya. Mana? Kita bakar baju misionarisnya tuh. Kita bakar baju misionaris. Misionaris biadab ini. Bakar. Ada ayatnya bakar, gabungan itu. Bakar. Harusnya Amsal di sini, Amsal. Iya. Harusnya Amsal di sini. Ada ditulis Amsal Pak Des itu. Nah. Kita bakar di baju misionaris. Mana ini Amsal? Marilah kita menikmati asmara hingga pagi hari karena suamiku sedang tidak di rumah. Coba Amsal 8:17 dong, masa Amsal kayak gini. Katanya kita suci. Bakar di baju misionaris. Bakar. Aja dia tinggalin. Ada ayat ininya. Nggak ada guna. Kita nggak butuh. Lina Wijaya. Umat Islam itu sudah tahu teknik Cina seperti merpati itu kita sudah tahu. Ya, umat Islam bisa beli. Kalau baju kayak gini mah kecil. 2003 itu mah. 2003 ini. Emang kita cowok apakah? Iya enggak? Kabur, orangnya udah kabur. Alamak. Kita diremehin dengan bawa baju kayak gini. Atau kita bakar aja dengan dolar.
Jangan. Tukang bakarnya. Lina ini sok kaya. Tukang bakarnya aja. Tukang bakarnya ini ya. Belum tahu umat muslim kayak gimana kekayaannya. Mana Gurunda? Dolarnya Gurunda lihat. Lina Wijaya lu lihat nih. Dolar Gurunda Juma nih, lihat nih. Coba dikasih. Serius. Enggak usah yang bakar. Lihat. Ini biar Lina Wijaya ini sok kaya lu Lina. Gurunda. Kasih. Gurunda. Sweaternya keren Gurunda. Oh iya. 6 juta. Masya Allah. Daripada kaos ini anjir, kaos partai ya jeng. Goblok. Goblok sih. Dolar. Sini dia. Ini kalau dolarnya nih. Tadi ke sini. Ini berapa sih harganya tuh? Nah, lihat tuh dolar tuh. Dolar Gurunda tuh. Hah? Jangan dibakar. Goblok sih anjing. Jangan dibakar dolar, bosin aja. Ini yang dibakar Maaf ya, bukan pamer ya. Betul. Kamu rendahin kita ini. Jangan kayak gitu. Rendahin kita berapa sih? Nah ini. Aduh, parah. Datang suruh diskusi malah. Katanya Nggak boleh telat. kayak gitu. Katanya telat-telatan nggak mau diskusi. Enggak, itu kurang. Ini aja rela dibakar. Jangan kayak gitu, nggak bagus. Anda cari pengikut yang sekali lah. Dolar Amerika. Ada misalnya di sini. Masya Allah. Dolar Amerika mau Jangan. Dia pengen memurtadkan acara ini. Di acara ini orang-orang yang ada di ngobrol yang vendor ini kita bakar. pamer dong. Kita bakar baju. Udah ya? Ya. Jangan anggap kami miskin ya. Islam itu kaya, bukan sombong teman-teman. Ini kita dikasih baju, Nyombongin orang sombong sedekah. nggak boleh kayak gitu. Amin. Semoga Allah meridai. Amin. Janganlah kayak gitu ya. Ayo cukup ya. Lo bukannya putih ya bajunya ya? Kok jadi hitam ya? Nah, ini nih yang minta tadi bakar katanya. Bukan minta. Daripada itu Daripada gituan. Jasa membakar sampah. Coba itu mana. Ya benar, jasa membakar sampah-sampah ini. Jasa membakar sampah setengah kilo 100.000 umat. maaf ya Mainkan. teman-teman, tolong kameranya ke sini. Ya. Acara kami ini adalah acara bela akidah Islam, apologet Islam Indonesia. Ulang tahun yang pertama. Ini belum apa-apa. Ulang tahun yang kelima nanti Gelora Bung Karno kami. Allahu Akbar, amin. Senayan yang kita pakai nanti. Amin. Masya Allah. Tiba-tiba muncul nih penyembah burung merpati, penyembah cucunya Daud. Orang yang digantung di pohon, penyembahnya datang sini. Harusnya dia ke Golgota sana, bawa ambulans, bawa dokter, obatin bekas paku. Jangan ke sini. Sini orang sehat semua, bro. Matius nangis 11:28. Ini kegiatan Islam, ya. Gerakan-gerakan anti pemurtadan yang sedang kita galakkan, tiba-tiba muncul penyembah burung merpati, hantu suci datang, penyembah anak orang cucunya Daud, muncul ke sini bawa baju najis gak? Najis. Najis gak? Orangnya kabur. Satu-satunya agama yang Tuhannya diludahi, tahu nggak? Siapa? Nah, sekarang tolong diludahin ini. Ludahin. Cukup ya. Lain kali jangan lagi ya kayak gitu ya. Lain kali ya sebarkan agama dengan cara sehat. Jangan deh cara-cara kayak gini. Allahu Kamu Akbar. tidak akan pernah bebas lagi melakukan kristenisasi. Selama apologet Islam Indonesia ada, terima nasibmu. Gerakanmu semakin sempit. Demikian. Amin. Allahu Akbar. Aduh, perkara kaos bertuliskan ayat Alkitab doang sampai segitunya reaksi Juma dan teman-temannya ini ya. Nggak elegan sama sekali gitu loh. Seperti melihat orang-orang yang masih hidup di zaman jahiliyah ini. Kaos bertuliskan ayat tadi kalau kita simak jelas itu adalah Matius 11 ayat 28 ya. Yang berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ini merupakan perkataan Yesus yang menjanjikan kepada siapa saja yang berbeban berat,
ya supaya datang kepada Yesus agar mendapatkan kelegaan. Tetapi kita dengar sendiri bagaimana mulut kotor Juma menghujat dan menghina ayat ini dengan sembarangan, bahkan dengan mengatakan kalau mau lega ya ke tukang pijat aja. Lalu kita juga bisa mendengar bagaimana teman-temannya yang lain juga mengeluarkan makian dan juga sumpah serapah. Ada yang bilang anjing lah, biadab lah, bahkan meludahi kaos dan juga membakarnya. Seolah-olah kaos itu adalah suatu benda yang sangat berbahaya bagi mereka. Ayolah para pengikut Allah SWT yang katanya rahmatan lil alamin. Itu loh cuma benda mati berbentuk kaos yang ada tulisannya doang. Kenapa sampai segitunya bereaksi? Baru kaos saja sudah kejang-kejang, apalagi hal yang lebih besar dari kaos. Gak kebayang ya bagaimana reaksi mereka. Pantes lah ya Tuhan Yesus pernah berkata kalau kita ingin mengenal sebuah pohon, itu bisa kita lihat dari buahnya. Dan kalau kita ingin melihat sebuah ajaran, maka lihatlah kelakuan para pengikutnya. Dan dari kelakuan Juma dan teman-temannya ini kita semakin paham, ya memang beginilah kualitas mereka. Saya juga nggak tahu ya, apa motivasi Lina Wijaya memberikan kaos tersebut. Saya sempat cek akun TikToknya, sepertinya Lina Wijaya ini berniat menyambangi langsung lokasi Juma dan tim API ya, di mana mereka berkegiatan pada waktu itu. Karena di sini kita melihat ada narasi yang dibuat oleh Lina Wijaya dalam konten TikToknya. API kena sidak Mak Lina, 17 bulan 9 2024 ya. Mengantarkan tantangan secara langsung ke para polemikus untuk membuktikan kebenaran tanpa tantrum dan pansos. Wah, ini sepertinya Mak Lina mau menantang para tim API, termasuk si Juma ini ya. Nggak tahu tantangan seperti apa ya. Nanti mungkin Mak Lina Wijayanya sendiri yang akan memberikan penjelasan. Kalau yang saya baca sih sepertinya Lina Wijaya ini ya bermaksud menyambangi Juma dan teman-temannya, tetapi nggak sempat ketemu karena katanya mereka ini pada sibuk masing-masing ya. Tetapi mungkin Lina Wijaya sempat menitipkan kaos ya, walaupun nggak sempat ketemu dia titipkan ini kaos yang bertuliskan ayat ini. Ya mungkin maksudnya nggak diberikan sebagai hadiah ya, sebagai hadiah buat Juma dan teman-temannya ya, cuma Juma dan teman-temannya saja yang terlanjur lebay dan kejang-kejang. Ini asumsi saya ya, karena yang tahu persis ada apa di balik ini semua tentu adalah Lina Wijayanya sendiri. Tapi satu hal yang harus kita pelajari di sini, ternyata hanya dengan kaos bertuliskan ayat, itu sudah berhasil membuat Juma dan teman-temannya tantrum dan kepanasan. Heran saya lihat mereka ini ya, kok sebegitu takutnya hanya dengan kaos yang bertuliskan ayat Matius 11 ayat 28, sampai dikatain kaos misionaris. Aduh, padahal hari-hari mereka ini juga kan sering membahas ayat-ayat Bible di dalam YouTube, di dalam TikTok ya. Kalau begitu mereka ini juga muslim-muslim misionaris dong. Ya, karena sama-sama suka menyebarkan ayat-ayat Bible kan. Kok jadi standar ganda mereka ini? Bahkan akun TikTok atas nama Sahabat Juma itu pernah bikin konten dengan narasi begini loh. Ayat Alkitab yang akan terus ditutupi oleh jemaat. Dan ayat itu adalah Matius 11 ayat 25-30. Dan kalau kita lihat ayat ini sebenarnya adalah ayat yang termasuk di dalam kaos yang diberikan oleh Mak Lina tadi. Ya, mereka memframing ayat ini akan terus ditutupi katanya dari jemaat. Jadi ditutup-tutupi supaya jemaat jangan tahu. Lah, giliran diungkap, dipaparkan di kaos, kok mereka malah ngamuk-ngamuk? Lucu memang mereka ini ya. Sebegitu cemasnya mereka dengan ayat-ayat Bible. Padahal kita ini yang Kristen ini ya, tiap hari dengar suara azan toa di masjid, dan juga di siaran di TV-TV. Biasa aja, nggak pakai ngamuk dan bilang itu islamisasi gitu loh. Bahkan siaran-siaran TV itu banyak loh kajian-kajian Islam, dan juga sinetron-sinetron bernuansa Islam yang nggak jelas juga kadang-kadang ya. Tapi kita santai aja ya. Jadi nggak perlu lebay, maki-maki, ngamuk-ngamuk seperti mereka. Karena kita tahu orang bijak dan juga orang yang beriman dan orang yang benar-benar beragama itu cukup menyikapi semua itu dengan biasa aja gitu, santai aja. Nggak perlu ngamuk-ngamuk dan nggak perlu kepanasan, apalagi sampai berkata-kata kotor seperti orang tak beradab. Waduh, ini gawat sih ya mereka ini ya. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.